91,6 Indika FM jam 5 sore di hari Senin. Waktunya kita ngomongin seputar duit teman Indika bersama dengan Integrita dan pasti udah ada Gita Arga Sasmita. Hai, selamat sore. Halo, selamat sore Gita. Cerah banget sih kamu kayak IHSG hari ini. 2 hari terakhir malah. Ini ya bermekaran merah gitu ya. Kan kalau merah di saham itu tuh lumayan bikin harcem ya, harap-harap cemas. Harap cemas. Tapi kalau hijau tuh baru bikin semeringah. Tapi cerahnya Gita Arga Sasmita itu ya memang benar secerah IHSG kita. Tapi ini kita bakal ngebahas seputar saham yang lagi bagus banget nih menuju tutup tahun ya. Kalau lo penasaran bisa langsung live ke Instagram kita di @indika9160fm. Seneng deh karena sekarang tuh anak muda kan udah pada melek saham, udah pada mengerti dikit-dikit. Mungkin ada yang baru memulai di tahun 2020 ini dan ngerasa pandemi ini mengocok hatinya sama sekali. Karena kan turun naik terus tapi gak disangka makin ya ini sih bukan berarti berita bagus apa gimana ya. Cuma kan kurva kan cukup naik nih untuk kasus positif kasus COVID. positif di November Desember ini ya. Betul. Nah terus ternyata saham dan justru malah IHSG kita justru malah membaik. Nah benar-benar. Aku juga sempat kayak khawatir sih ini di akhir tahun kan ada Natal, libur kan, libur Natal, libur tahun baru, libur akhir tahun deh. Pasti kan orang banyak libur. Wah berarti ini kalau misalnya COVID naik lagi, terus kemudian ini pasti direspon sama pasar negatif nih. Betul. Pasti anjlok lagi, udah deg-deg-ser gitu. Ternyata malah di November sama Desember ini justru dari Februari itu kenaikan paling tinggi. Wow. Luar biasa kan. Ini boleh tahu gak sih sebenarnya penyebabnya apa sih? Sebenarnya gini, kan di awal itu kondisi ekonomi kita kan minus berdasar karena kan sempat COVID kan awal-awal tuh di Februari. Nah minusnya ini masih minus, tapi minusnya pertumbuhan ekonominya karena meningkat, positif juga. Jadi memang belum positif tapi minusnya berkurang gitu Dir. Jadi pasar meresponnya ini mereka lebih optimis. Mungkin karena udah terbiasa juga ya dengan kondisi bagaimana nih menyikapi kondisi ekonomi di masa Covid. Terus mereka harus hidup dengan cara apa, new normal sekarang seperti apa sih cara menyikapinya. Jadi sudah ada adaptasi gitu. Jadi pelaku usaha ini juga makin optimis, beradaptasi, gimana flow, mungkin karena belanja online kali ya. Salah satunya dengan kelihatan ya, karena orang kayak udah nggak takut lagi, jadi nggak takut lagi belanja dan konsumsi. Kemarin kan udah karena PSBB juga kan, di awal kan ada PSBB, so semuanya tuh diem, semuanya menahan diri untuk keluar dan sangat berhati-hati. Dan sekarang PSBB juga udah dilonggarin, tapi kita juga nggak boleh nggak boleh longgar protokol kesehatannya. Nah terus kemudian dengan seperti itu kita jadi lebih terbiasa, jadi lebih berani untuk keluar. Tingkat konsumsi kita juga kembali perlahan-lahan tuh bertumbuh, menjadi normal gitu. So jadinya permintaan terhadap produk dan jasa juga meningkat kan. Ekonomi membaik gitu. Dan juga nggak biasanya kan kalau kita online hanya di beberapa sektor aja, tapi karena pandemi ini new normal, jadi beberapa sektor tuh juga mengikuti ya flow-nya, jadi tetap naik kurvanya. Benar. Dan kemarin kan gini, mungkin ada hikmahnya juga ya, ketika orang-orang tuh nggak semuanya mungkin mengalami kesulitan di masa pandemik. Memang sebagian besar mengalami kesulitan, tapi di sosial media banyak juga orang share hal positif. Dengan di pandemik ini ternyata mereka bisa putar otak, melatih kreativitas mereka dengan punya bisnis baru yang ternyata bisa cuan gitu kan. Nemu banyak banget ya di tahun ini tuh. Kan? Iya kan? Nah, sharing-sharing seperti itu jadi bikin orang positif lagi gitu. Ada harapan gitu. Bisa nih kayaknya gue nih ngikutin orang-orang yang sukses di masa pandemik gitu. Terus juga banyak deh hal yang positif, misalnya investasi, ternyata gak usah takut ya investasi di pasar saham, ternyata malah jangan ditarik. Tapi justru kalau gue udah punya uang lebih,
mendingan investasi ini, manfaatin kesempatan. Karena katanya pandemik seperti ini, krisis seperti ini, resesi seperti ini adalah kesempatan kita nih untuk menambah portfolio gitu. Nah, positivity itu jadi tersebar tuh Dir. Benar sih, dan itu yang namanya edukasi dari sosial media sih kayaknya sih, yang membuat kita tuh jadi semakin tahu dan bahkan mengcompare ya waktu kan kita nggak kayak kejadian seperti ini itu kan bukan cuma kali pertama. Betul. Kita pernah ada momen-momen ya paling terdekat tahun 98 kan. 98, 2008 karena siklus 2008 tuh pas kasus apa ya? Karena siklus di pasar modal untuk krisis itu kan 10 tahun sekali, 10 tahun sekali. Nah, kita siap-siap tuh di 2028. Nah, 2008, 2018, 2028. Oke. Jadi itu waktu-waktu yang pas seperti inilah yang dimana bagus untuk investasi karena ini adalah sebagai penggerak roda juga ekonomi kita ini seperti apa. Berarti apa yang harus kita lakukan nih kalau misalnya kita udah ngeliat situasinya lagi bagus nih, beli atau justru malah tahan dulu atau jual aja apa gimana? Oke. Jadi sebenarnya ini tuh siklus yang biasa sebenarnya di pasar modal. Di akhir tahun itu ada tuh dia namanya Santa Claus Rally. Terus nanti di Januari tuh ada disambut dengan January Effect gitu. Itu biasanya tuh terjadi. Cuma memang pas tahun ini pas Februari itu kita kena Covid masuk ke Indonesia, terus IHSG langsung 2019 dari 6.600 titik tertingginya terus langsung tuh di April atau Maret ya langsung jatuh ke 3.900 karena pandemik ini. Waktu itu sih aku berpikir gini, wah gila sih ini luar biasa gitu kejatuhannya. Kayaknya kalau misalnya nunggu akhir tahun terus berharap bahwa investasi akan pulih, terus ada lagi Santa Claus Rally seperti biasa, January Effect gitu ya. Kayaknya nggak ada deh di tahun ini. Oh ternyata ada Dir, ternyata ada. Dan ternyata berarti kita tuh nggak usah takut dengan satu siklus resesi, satu siklus krisis begini. Ternyata masih siklus itu ternyata tetap ada. Desember, Januari seperti biasa orang kembali optimis. Nah, kalau misalnya udah hijau kayak gini, gimana nih cara menyikapinya? Kalau kamu sebagai investor dan kemudian tahu bahwa saham yang kamu pegang sekarang punya fundamental yang bagus, emitennya tuh emiten yang bisa kamu pegang secara jangka panjang, gak usah dijual, kan mau invest untuk jangka panjang. Kita udah sering ngomongin bahwa saham ini adalah jenis instrumen investasi yang kita pegang untuk jangka panjang di atas 5 tahun. Jadi kalau misalnya kamu baru masuk di tahun ini dan ternyata kamu cuan banyak di akhir tahun ini, yaudah jangan buru-buru karena memang nantinya kalau kamu ini tergantung sama emitennya ya. Kalau misalnya emitennya punya fundamental yang bagus dan secara historical price-nya juga tahun-tahun yang kemarin dia memperlihatkan ketangguhan gitu ya, pegang aja untuk masa depan kamu. Malah makin nambah kalau perlu. Iya, prinsipnya setiap bulan itu yang penting investasi ditambah sedikit-sedikit tapi komit. Konsisten. Disiplin. Nah, itu tuh yang kadang-kadang sulit ya. Karena kita mungkin ya balik lagi sejauh mana kita dapat informasi itu akan mempengaruhi daya beli kita juga sih terhadap si saham ini untuk jadi tabungan kan. Karena ya itu dia tadi, lo gak ngelihat naik turunnya ini tuh kadang-kadang yang membuat lo jadi kayak maju mundur, akhirnya jadi gak konsisten. Kecuali kamu trader. Iya sih. Kalau trader kan naik 10%, 15%. Betul, kalau tujuannya buat kuliahin anak 10 tahun ke depan mah lanjut aja. Benar. Lanjut investasi terus menerus sedikit-sedikit tapi konsisten, disiplin. Oke, berarti kan yang namanya fenomena seperti ini kan akan selalu ada ya, terutama bagi kita si pemegang saham ini. Dan kenapa mungkin bisa dibilang kita ini adalah sebagai terparah kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa tahun-tahun sebelumnya. Ini karena mungkin kesiapan negara kita juga yang udah makin berkembang kali ya. Kesiapan benar. Selama beberapa tahun ini terutama setelah kampanyenya Bursa Efek Indonesia, Yuk Nabung Saham ini kan menyasar milenial banget. Milenial kan lebih punya toleransi terhadap resiko yang tinggi
gitu dibandingin orang-orang yang umurnya jauh lebih tua gitu kan. Nah, jadi mereka tuh juga lebih punya energi untuk mau belajar, sehingga ketika krisisnya ini ada, mereka nggak langsung panik untuk jual. Mereka udah bisa mempelajari dulu nih, ini instrumen investasi saham ini kayak apa sih, terus resikonya kayak apa sih, terus kalau misalnya ngadepin situasi-situasi kayak gini gimana nih, gue harus ngapain gitu. Jadi ini juga thanks God adalah alhamdulillah kemarin itu gencar banget Bursa Efek Indonesia dengan campaign Yuk Nabung Sahamnya, berpengaruh benar terhadap kesiapan mental investor kita. Betul, karena keterbukaan informasinya udah jadi semakin gampang dicerna, ngertiin juga, terus juga udah bisa kita lihat sendiri kan, benar. Fluktuasinya kayak gimana, dan ditambah industrinya pun juga udah makin beragam. Benar. Iya kan, ngaruh banget gak sih? Jadi tuh kalau dulu kan mungkin cuma industri-industri besar aja yang terkesan itu proper untuk kita invest, nabungkan gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya udah bermacam-macam banget, udah macam-macam pilihan, dan daya belinya ini pun juga sama-sama besar dan sama-sama tinggi. Daya beli masyarakat memang harus diakui, pendapatan income per kapita kita kan juga semakin tinggi, semakin tahun semakin tinggi, sehingga juga orang punya kelebihan pendapatan di situ. Ketika punya kelebihan pendapatan, mereka berpikir kemana ya sisa uangnya setiap bulan nih gitu. Terus juga mereka jadi berani bermimpi untuk bisa meraih tujuan keuangan gitu. Terus industri ya benar semakin beragam, tapi memang dia nggak semua industri itu cocok untuk jangka panjang. Betul. Contohnya ada misalnya kalau ada industri-industri yang memang cyclical, artinya kita ngambil momen tertentu aja, kayak misalnya tambang, minyak, batu bara dan lain-lain. Itu memang kita benar-benar harus tahu momentumnya dan nggak bisa dipegang untuk jangka waktu yang panjang gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau jadi investor nih, teman Indika, haruslah pilih-pilih industri yang memang long lasting, kayak FMCG yang daily use kita pakai. Udah gitu mungkin finance yang deket sama kita gitu, dan benar-benar yang kamu ngerti industrinya apa. Atau sesimpel yang memang lo pakai dan ada di sekitar lo, itu adalah salah satu mie instan misalnya. Bank bisa juga. Bank. Kalau lo selagi pakai handphone. Bank tuh emang everlasting sih. Iya, sama selagi masih pakai handphone untuk live TikTok, Instagram, telekomunikasi. Telekomunikasi, iya. Tapi telekomunikasi juga dia cukup cyclical juga, karena ada batas. Yang aku pelajari ada batas harganya, kita mesti dijual di berapa tuh. Oke. Secara experience ya. Pentingnya untuk kita membaca laporan keuangan ya, dan balik historical lagi. price-nya. Iya, pelan-pelan teman Indika, nggak harus untuk melakukan sesuatu harus tahu yang segala-galanya, nggak, sambil berjalan aja, lakuin sebisanya. Konsistensi. Gampang kok. Iya, coba dengan 100.000 rupiah. Masa muda dihabiskan dengan hura-hura. Hati-hati teman Indika, kadang-kadang itu tuh yang membuat kita jadi semakin terlena. Benar gak sih? Bener banget. Karena kan dulu mungkin ngerasa kalau anak muda tuh ya bukan mikirin duta, tapi ya kita happy-happy aja. Kalau sekarang tuh kayak udah semakin bahkan ya, kita kalau nemuin nih teman Indika, banyak banget loh yang masih pada umur 20-an awal, tapi tuh udah tabungannya udah banyak banget. Bisnisnya udah di mana-mana, udah mencoba banyak segala cara untuk menyelamatkan masa depannya. Anak sekarang memang lebih kreatif ya. Iya, benar. Kita kayaknya bangga deh. Tertolong deh ya tua-tua ini. Dan aku tuh ya yang paling gak menyangka adalah terutama untuk melihat ekonomi dunia global gitu. Dulu kan murah-murah banget, dan ada stigma di mana aduh makin tahun tuh malah makin mahal. Tapi kebayang gak sih sekarang tuh malah jadi serba murah. Apa tuh yang kalau serba murah? Ya kalau lo lihat di e-commerce deh, sekarang tuh belanja mulai dari Rp1. Flash sale. Kayak lo beli handphone, orang tuh ada ikutan flash sale beli handphone 12.000.
Kayak gue gak habis pikir. Kata orang kayak makin mahal. Kok dia bisa beli handphone 12.000. Kayak lo bisa dapat gadget apa-apa dengan harga tuh yang It's part of promotion kan. Hanya orang-orang yang beruntung tapi kan. Nah, tapi kan kita juga kita bukan orang yang gak beruntung. Kita pun juga pernah kan, lo deh baru beli tumbler ngedapatin harga 30.000. Ya kan? Atau mungkin deh teman Indika beli apa sih harganya itu cuma motong. Nih gue gara-gara kena racun TikTok kali ya. Memotong bawang cepet banget gitu yang cuma ditarik-tarik doang udah kecincang sendiri ya kan. Gue kira tuh kan alatnya mahal banget ya. Tapi sekarang tuh gue tuh cuma nemuin 15.000. Tapi fungsional banget. Dengan benefitnya tuh luar biasa. Bisa dipakai jangka panjang, cuma tinggal cuci, keringin, selesai, bisa dipakai 2 tahun, 15.000 loh. Dulu kan kita gak kebayang ya. Blender berapa sih dulu harganya mahal banget. Kita harus berterima kasih kepada China ya. Barang-barang China. Luar biasa banget. Oke deh, tips untuk kita menghadapi 2021 di seputar saham, terutama industri apa nih yang sekiranya lagi sangat perlu untuk jadi sorotan? Oke. Ini bocoran sedikit ya. Bocoran sedikit. Jadi kalau misalnya konsumsi itu kita meningkat, berarti insya Allah nih tahun depan kita udah bisa mulai untuk rebound lagi nih saham-saham. Dan terutama juga berarti yang paling pertama akan rebound adalah pasti dari sisi faktor dari sisi industri finance. Oh ya. Finance, tapi finance itu memang salah satu industri yang memang tahan banting untuk dipegang jangka panjang. Jadi dalam satu portfolio kita kan misalnya sebagai seorang investor kita sebenarnya bisa megang beberapa industri sebagai diversifikasi dalam portfolio kita. Dan aku tuh selalu punya saham emiten yang bergerak di bidang finance gitu. Nanti teman-teman silakan cek aja, nanti di halamannya bursa kan udah ketahuan tuh apa aja sih yang saham-saham bagus di finance gitu ya. Terus juga jangan lupa dilihat laporan keuangannya seperti apa gitu. Dan kemudian kalau konsumsi juga berarti berkaitan erat dengan yang namanya daily use, apa yang kita konsumsi hari-hari gitu. Logistik. Udah tahu kan ya apa aja. Pasta gigi pasti, selagi orang sampoan masih, nah bener, gitu ya. Konsumsi Sabunan. Oke, logistik? Logistik seharusnya sih iya, tapi itu coba di ini lagi deh, apa namanya, di screening lagi. Yang paling kelihatan sih industri telekomunikasi, terus kemudian finance, terus kemudian yang juga mulai merangkak naik juga infrastructure di tahun depan, karena kan dengan adanya optimisme di market, terus kemudian ekonomi kita perlahan-lahan mengurangi kenegatifannya, bukan positif dulu ya, mengurangi kenegatifannya. Ada kemungkinan infrastruktur juga akan bisa diteruskan gitu. Ya mudah-mudahan dengan penemuan vaksin, dengan mendatangkan vaksin ini, mudah-mudahan angka orang-orang yang terkena COVID ini bisa turun drastis, so kita jadi bisa lebih bebas untuk berkegiatan, beraktivitas, ekonomi kita makin tumbuh. Nah, positif aja teman Indika. Yang paling terpenting adalah konsistensi, itu dia tadi, bertanggung jawab atas diri sendiri dan pakai masker. Betul. Jangan lupa protokol kesehatan 3M ya, bukan 17M. Abis ini kita pakai masker lagi. Kita udahan dulu deh teman Indika. Thank you banget udah mendengarkan ya Gita Arga Sasmita di Integritas selama 1 jam ini, dari jam 5 tadi sampai sekarang di jam 6. Thank you banget. Dan Dira masih akan terus menemani kamu sampai tepat nanti di jam 8 malam. Jadi jangan kemana-mana, stay close ya, cuma di Indika Sore bersama dengan Dira Larasati. Gita Arga Sasmita, thank you banget ya. Terima kasih Dira. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Financial Talk Indika Sore. Integritas.